Halo semua. Oke, ini adalah vlog pertama kita dan sebenarnya nggak niat bikin vlog sih, cuma buat kenang-kenangan aja buat Ucil. Nah, ini kita doa dulu sebelum berangkat. Ucil selama perjalanan pinter banget sih, ya Allah, alhamdulillah dia nggak rewel. Nah, ini kita jalan-jalan dulu sama nunggu ayahnya ngurus bagasi. Untung bawa stroller juga sih. Nah, ini perlengkapan bayi yang perlu dibawa. Ini cuma sedikit aja sih, bisa kalian tambahin sendiri. Oke, lanjut kita udah di check-in. Habis itu kita nunggu di gate 15. Dapat gate paling ujung, jauh banget. Untung bawa stroller ini nolong banget. Dan ini kita lagi nunggu. Paling nggak datang 1 jam sebelum ya. Kalau bisa sebelum itu datang aja ke bandara, soalnya ngurusnya banyak. Kemudian kita ternyata delay 3 jam, luar biasa. Karena 3 jam itu nggak sebentar ya, akhirnya kita makan siang dulu aja. Karena penerbangan itu dimulai sekitar jam 1 siang. Oke, kita pesen di AW karena harganya udah jelas ya. Terus ini kita pesen 2 paket. Sebenarnya salah ayahnya nih pesennya kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini Ucil masih happy aja sih, soalnya masih lumayan berapa jam lah nunggunya, masih belum 5 jam banget gitu. Nih dia mulai bosen, akhirnya dia ketemu sama temen yang juga sama anak-anak. Untungnya sih, jadi dia nggak terlalu bosen di situ. Akhirnya jam 2 tepat kita baru boarding. Luar biasa, Superjet Air hampir 4 jam loh. Dan kalau misalnya delaynya 3 jam tuh kalian dapat ganti makan gitu loh. Akhirnya kita take off. Nah, ini harga Super Airjet-nya ya, Surabaya dan Pasar segitu. Tapi kalau saran aku sih mending kalian tambah sedikit lagi buat cari maskapai lain aja deh. Karena kebanyakan pada hari itu ya, yang semua pakai Superjet Air tuh pada delay semua, dan itu di atas 2 jam semua delaynya. Bahkan ada yang hampir 4 jam yang tujuan Jakarta waktu itu. Harusnya jam 8, mereka baru berangkat hampir jam 12. Luar biasa. Ternyata ada yang lebih parah daripada Lion ya. Selain itu, mesinnya juga nggak terlalu bulus. Oke, kita akhirnya landing. Hai Emirates, semoga suatu saat bisa naik Emirates aja deh. Amin. Di situ juga ada Qatar Airways. Dan kita sampai di Bandara Ngurah Rai. Tentu saja dalamnya khas Bali banget ya. Oke, ini selama di Bali kita mau pesen sewa motor gitu loh. Nah, ini kita perjalanan ketemuan sama orang yang nyewain motor. Masih di daerah bandara, jadi dia yang nganterin gitu. Ini keesokan harinya baru aku bisa nge-review hotelnya, karena kita sampai hotel itu jam 7 malam. Bener-bener udah gelap semua dan capek. Ini dia tempatku nginep di Ubud, di Rahayu Suites namanya. Dia lokasinya strategis banget sih. Aku rekomen banget untuk nginep di sini. Nah, ini dari patokan tadi tinggal masuk aja. Kemarin malam di sini rame banget loh. Terus di dalam gangnya tadi itu banyak banget tempat spa. Karena ini masih pagi ya, jadi masih pada tutup. Tuh, kalian tinggal lurus aja sampai ketemu tempat ini, namanya Rahayu Suites pokoknya. Ini tuh tempat resepsionisnya. Kalian tinggal pencet belnya aja, nanti orangnya bakal datang. Kalau misalnya nggak datang, di situ ada nomor WA-nya. Nah, ini dia Rahayu Cottage Ubud. Jadi kalau di Agoda itu ada 2 kalau nggak salah, namanya Rahayu Cottage.
Dan itu beda-beda harganya. Kalau yang Rahayu Cottage lebih murah dan kayaknya ini yang kamar-kamar atas ini deh. Sedangkan aku pesen yang ada di kamar bawah, di depannya kolam renang pas itu. Kelebihannya adalah ini ya, bisa dibaca sendiri. Luar biasa. Aku kalau ke Ubud lagi kayaknya bakal nginep di sini lagi sih. Karena juga murah banget. Dan apa-apa gampang. Nah, di Agodanya aku pesen itu namanya Rahayu 2 Bungalow. Ini harganya murah banget kan, 380 dapat cashback pula. Ini fasilitas-fasilitasnya termasuk lengkap banget. Bahkan ada bathtub dan air hangatnya tuh selalu nyala, selalu kerja gitu fungsi. Pelayanannya juga bagus banget. Dan meskipun ini di tengah kota ya, tapi suasananya tuh bener-bener nentramin banget nih suaranya, relaxing. Nah ini kita baru bisa breakfast mulai jam 8 sampai jam 10. Untuk breakfastnya sendiri itu kita bisa pilih menunya. Udah pasti dapat buah-buahan yang pertama. Selain itu juga dapat main course-nya, ada pancake juga. Kalau buat orang yang bule ya. Kita nasi dong. Nih Ucil suka banget makan buah. Dan ini watermelon juice-nya juga enak banget. Oke, setelah itu kita udah mulai packing nih. Dan kopernya udah kita keluar dari kamar. Baru kita menuju ke Alas Harum. Nih Ucil selama perjalanan tuh ngantuk mulu deh. Pokoknya kalau naik motor udah pasti tidur. Tapi ya enak juga sih kalau kayak gitu. Ini aman kok guys, aman. Jangan khawatir ya. Nah, ini yang aku maksud daerah Ubud itu vibes bulenya kerasa banget karena di sini tuh di mana-mana ada bule. Nah, di sini juga kawasan ramai banget, jadi nggak usah khawatir kekurangan ya. Gojek, GrabFood, segalanya bisa masuk ke hotel tadi. Nih deretan toko besar. Coba kalau kemarin aku nggak delay pesawatnya, mungkin aku bakal explore daerah sini. Karena pas malam itu bagus banget, beneran. Banyak banget kafe-kafe instagramable. Oke, ini kita lanjut perjalanan ke Alas Harum. Akhirnya kita udah sampai di Alas Harum Ubud. Ini kita beli tiketnya dulu. Waktu itu masih agak sepi kita pas datang ya. Harga tiketnya 50.000 per orang. Sebenarnya tempat ini itu nggak stroller-able. Jadi dalamnya bener-bener banyak tangga doang. Sebenarnya bawa stroller tuh biar gak capek, ternyata sama aja capeknya guys. Nah ini kita pas masuk itu ada pengetahuan tentang kopi luwak gitulah. Nah, selama di dalam itu kebanyakan kita cuma jalan-jalan aja sih. Dan sebenarnya di sini tuh lumayan banyak fasilitasnya, termasuk ada salah satu spot foto ini. Kalian pasti pernah lihat kan kalau ikonnya Bali tuh terasa sering sawah-sawah kayak gini. Iya bener banget, jadi itu adalah ikonnya Ubud. Sebenarnya untuk aku pribadi ya, pemandangan kayak gini tuh udah ya lumayan biasa lah. Cuma kalau ke Ubud kayaknya wajib banget mampir ke sini deh. Selain ada pemandangan itu tadi, di sini juga ada coffee shopnya. Tapi waktu itu aku nggak mampir buat beli kopi di sini sih. Nah, ini juga salah satu fasilitasnya, tapi berbayar lagi ya guys. Dan biayanya segitu. Kebanyakan yang pakai fasilitas ini itu bule sih, karena untuk keperluan foto kan. Selama di sini, Ucil itu happy banget. Nah, kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Ubud, jangan lupa cari terasering yang sawah-sawah kayak gini. Sebenarnya banyak banget kok tempat-tempat yang menyediakan view seperti ini, dan
saran aku, misalnya kalau kalian gak kepengen ke Alas Harum, kalian bisa ke daerah Tegalalang, atasnya daerah ini. Ini aku lanjut ke daerah atasnya, ke daerah Tegalalang. Ini karena Uci lagi agak rewel ya, dia tuh ngantuk. Akhirnya kita berhenti dulu buat sekedar mampir di restoran sederhana gitulah. Namanya Saimai di Tegalalang. View-nya kayak yang tadi, ada teras ringnya. Dan di sini harganya murah banget menurut GPS ya. Kayak kelapa gini aja 25.000. Murah sih. Setelah dari situ kita langsung menuju ke Kintamani. Nah, selama perjalanan ke Kintamani itu jalannya enak guys, tapi cuma apesnya waktu itu kita kena hujan. Agak gerimis sih waktu itu, jadi kita menepi dan kita berhenti di suatu tempat namanya Tegal Asri. Dan kebetulan free entry. Nah, di sekitar daerah sini itu sepanjang jalan banyak banget tempat yang modelan kayak Tegal Asri gini, kayak kebun tapi dibuat wisata gitulah. Dan dia juga ada jual produknya mereka sendiri kayak kopi bubuk, terus juga minuman jamuan tapi bentuk bubuk gitu loh. Nah, ini tokonya. Di sini juga ada Bali Swingnya, tapi di sini asli sepi banget sih. Nggak tahu ya, dulu pernah rame apa gimana, nggak paham juga. Nah, kita dikasih free tester minuman yang produknya mereka itu tadi. Ini dia minuman-minumannya. Waktu itu jujur kita nggak beli apa-apa karena nggak ada yang cocok. Jadi kita cuma ngasih uang sebagai gantinya aja ke mbaknya tadi. Nah, kita akhirnya sampai di hotel kedua kita di Batur Green Hill Kintamani. Jujur kesini jalannya luar biasa, kayak begitu, bahkan ada yang lebih parah. Dan ada juga tanjakan 45 derajat. Hotelnya sih bagus, view-nya juga bagus. Cuma kalau untuk aksesnya sendiri kayak gitu, kayak mikir-mikir lagi aja deh. Ini aku pesen yang deluxe room, harganya segitu, cashback-nya sebenarnya banyak. Cuma aku kesini lagi kayaknya enggak deh. Ini view dari kamar kita. Kebetulan kita dapat kamar yang view-nya paling bagus, menghadap Danau Batur langsung dan kolam renang. Ini pertimbangannya ya, lokasinya jauh dari keramaian, jadi nggak bisa pesen GoFood atau GrabFood. Terus akhirnya beli makanannya cuma bisa di resto hotel itu aja, di seberangnya kolam itu tadi. Dan nggak ada bathtubnya, kasihan Ucil akhirnya. Jadi buat pelajaran aja ya guys, kalau kalian cari hotel itu pertimbangkan juga akses ke hotelnya, deket gak sama keramaian, kayak gitu. Nih jalannya masih kayak gini. Jadi waktu itu aku sampai paginya gak kemana-mana, benar-benar cuma tidur di hotel. Saking malesnya mau turun off-road, males banget. Jadi di sini kita kayak terisolasi gitu loh guys. Dan dingin banget di sini. Dan ini adalah makanan yang kita pesen di restonya. Harganya segitu. Standar lah ya. Untuk rasanya ya standar lah. Pokoknya kita bisa makan gitu aja. Pagi-pagi banget kita udah check out dari hotel karena kemarin kan belum sempet kemana-mana. Jadi hari ini kita berangkat lebih pagi, jadi minta sarapannya lebih pagi ya guys. Kali ini kita mau explore di Kintamani. Pertama tujuan kita adalah Pura Jati Segara, mirip sama Bedugul gitu. Ada pura, di tengah-tengahnya danau. Nah, view-nya seperti ini. Nah, untuk HTM-nya sendiri itu nggak ada, jadi kita cuma ngasih donasi seikhlasnya aja sama penjaganya. Terus selama di sini kita harus pakai sarung yang disediakan dari sana. Untuk suasananya sih tenang, damai gitu ya. Cuma emang nggak terlalu rame di sini. Terus juga nggak ada orang jual. Mungkin karena aku kebagian apa ya? Ya, itulah. Tapi ini view-nya cukup oke kok.
Lanjut, ini aku menuju ke daerah Kintamani bagian atas, bagian deretan kafe-kafe ya. Di sini banyak banget kafe-kafe yang bisa kalian kunjungi dengan view yang hampir sama sih, yaitu Gunung Batur dan gunung-gunung lainnya itu. Kalian bisa menyesuaikan budget juga, tinggal lihat di GPS aja mana yang sesuai dengan yang kalian cari. Ada juga Starbucks, dan di sini tuh banyak banget resto yang jual mujair nyat-nyat. Itu makanan khas daerah Kintamani sini. Aku sempat nyesel sih karena kita gak nyobain mujair nyat-nyat karena keburu kenyang makan di cafe yang aku kunjungi ini. Namanya Pepper Hills. Oke, begitu kita masuk, itu udah kelihatan banyak banget spot fotonya, sampai bingung kayaknya mau foto di mana ya. Dan view-nya langsung menghadap ke gunung. Waktu itu lumayan cerah sih. Nah, untuk makanannya sendiri di sini banyak banget pilihannya, bahkan juga ada croissant, gimana lah ngomongnya. Nah, untuk duduknya sendiri, kalau duduk di luar atau di lantai bawah itu harus ada minimum ordernya. Dan aku milih duduk di luar itu karena Ucil waktu itu tidur. Nah, untuk minimal ordernya itu 1 makanan dan 1 minuman per orang. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya karena view-nya juara banget. Di sini meskipun terlihat panas ya, tapi bener-bener adem, silir-silir, nyaman gitulah pokoknya. Nah, ini untuk menunya bisa kalian pause atau bisa kalian kepoin aja Instagramnya. Dia selalu update tuh. Dan hebatnya menu yang datang itu selalu sama persis dengan foto katalognya. Jadi memang menunya bagus-bagus loh. Dan ini Atar tidurnya nyenyak banget sampai nggak gerak. Dan ini dikasih selimut sama mbaknya. BTW, kru di sini tuh baik-baik banget. Kalau kita minta tolong difotoin, divideoin gitu, mereka langsung dengan senang hati dan tahu spot foto, tahu angel, tahu tren-tren gitulah. Cakep banget ya. Nah, ini lantai paling bawahnya Pepper Hills. Asli ini adalah salah satu cafe terbagus yang pernah aku datangi. Ini aku dateng gak terlalu siang, jadi masih sepi banget ya, nyaman banget. Kalau aku lihat di Instagramnya sih sering banget bule-bule datang ke sini dan rame biasanya. Jadi kebetulan aja aku kesininya lagi sepi. Nah, ini aku sama ayahnya Ucil gantian buat foto dan shoot di bawah ya. Dan itu mas-mas yang bantuin aku ambil video dan foto. Ini dia, makanan kita udah datang dan wah, appetizing banget. Dan sayang kalau mau dimakan ya. Dan sesuai sama penampakannya, dia rasanya juga enak. Ini Ucil udah bangun dari tidur, jadi kita pindah tempat duduk di tempat biasa. Oke, lanjut kita ke Ubud untuk turun dan ke arah bandara. Jadi kita gak langsung 2 jam perjalanan ya kalau dari Kintamani ke bandara itu. Jadi kita sempetin mampir ke Ubud dulu buat beli falala coklat sih lebih tepatnya. Dan beberapa kali berhenti biar Ucil gak terlalu capek juga.
Singkat cerita, kita udah sampai di daerah Kuta dan kita beli oleh-oleh dulu di Krishna. Seperti biasa, pakai susu aja. Dan sebelumnya kita udah makan juga di KFC Denpasar, KFC Kuta sih. Dan KFC-nya agak beda sama di sini, lebih sedap yang sini. Oke, karena kita bingung mau kemana lagi, akhirnya kita berhenti di Masjid Minhajul Atfal Badung. Ini deket banget sama bandara. Kenapa kita ke masjid? Karena selain nyaman, bisa sholat, bisa mandi juga, dan kita pesen GrabCar ke bandara. Harganya murah loh. Daripada kita harus bawa sepeda ke bandara, itu ada charge-nya 35 ribuan, dan itu dari tempat sepeda drop point-nya itu ke keberangkatan penerbangan itu lumayan jauh juga jalannya. Jadi saran aku mending kalian kembaliin sepeda rentalannya itu di sini dan pesen GrabCar buat ke bandaranya. Nah, ini kita udah sampai di bandara. Kita langsung urus bagasi. Habis itu jangan lupa ya, kalian datang ke bandara itu jangan terlalu mepet sama jam penerbangan. Untuk pulangnya aku pakai Citylink ya. Jadi untuk waktunya kebanyakan tuh pasti tepat waktu. Dan ini strollernya aku masukin ke bagasi. Ini Valhalla Dark Chocolate yang sempat aku beli di Ubud, dan dia dapat ice gitu. Terus ini ada musola Bandara Ngurah Rai-nya. Jujur di sini banyak mukenanya dan bersih. Di Juanda nggak ada sama sekali loh. Terus di sini juga ada nursery room-nya yang lumayan nyaman. Emang ada harga, ada kualitas ya guys. Ini tepat waktu banget datangnya, bahkan sebelum jam 7 kita udah bisa masuk ke pesawat. Bagusnya Citylink itu dia penerbangannya tepat waktu. Terus bumil, bayi, lansia diutamakan buat masuk ke pesawatnya. Selain itu juga jual makanan di dalam. Terus mesinnya juga halus parah. Dan dengan berakhirnya perjalanan Bali ini, aku banyak-banyak bersyukur karena selama perjalanan terbilang lancar dan alhamdulillah semuanya sampai tujuan dengan selamat. Oke, sampai jumpa Bali. Makasih ya udah nonton. Bye.